Penasaran sekaligus ketakutan. Saat jaraknya tinggal beberapa inci, sosok perawat itu perlahan tersenyum lebar, dan suaranya berubah menjadi tertawa menyeramkan. Tawa itu memenuhi ruangan, menggema di seluruh bangunan. Pintu ruangan tertutup dengan keras, membuat mereka semua tersentak panik. Mereka berlari. Halo, selamat datang di channel pribadi saya. Di sini, saya akan berbagi banyak hal menarik tentang misteri, cerita misteri Delal. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan setiap konten terbaru dari saya. Yuk, kita mulai videonya. Cerita horor di rumah sakit tua. Malam itu, Adi dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah sakit itu terkenal dengan cerita menyeramkan dan penuh misteri di kalangan penduduk setempat. Dikatakan, beberapa perawat dan pasien menghilang secara misterius di sana bertahun-tahun lalu. Sejak itu, gedung rumah sakit itu dibiarkan kosong dan tak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Sesampainya di sana, suasana semakin mencekam. Lampu senter mereka hanya cukup untuk menerangi beberapa meter di depan, sedangkan sisanya hanyalah kegelapan pekat. Dinding rumah sakit ditutupi coretan yang nyaris tak terbaca dan catnya terkelupas. Ruangan-ruangan kosong berisi ranjang berkarat dan bau obat yang masih tercium samar-samar. Saat memasuki koridor utama, Adi mendengar suara lirih, seperti suara perempuan menangis. Suara itu semakin jelas seiring mereka melangkah ke ruang perawatan. Teman-temannya berpura-pura tenang, namun wajah mereka mulai pucat. Salah seorang dari mereka, Andi, dengan berbisik bertanya, "Kalian dengar juga, kan?" Mereka mencoba menelusuri asal suara itu, dan berhenti di depan ruang rawat dengan pintu yang hampir roboh. Saat mereka membuka pintu, tampak sebuah kursi roda bergoyang pelan, meski tak ada yang menyentuhnya. Tiba-tiba, di kaca jendela ruangan itu, mereka melihat bayangan samar. Seorang perawat dengan wajah pucat dan tatapan kosong, menatap lurus ke arah mereka. Adi membeku, begitu juga teman-temannya. Tanpa sadar, Adi mendekat ke kaca itu, penasaran sekaligus ketakutan. Saat jaraknya tinggal beberapa inci, sosok perawat itu perlahan tersenyum lebar, dan suaranya berubah menjadi tertawa menyeramkan. Tawa itu memenuhi ruangan, menggema di seluruh bangunan. Pintu ruangan tertutup dengan keras, membuat mereka semua tersentak panik. Mereka berlari keluar dari rumah sakit itu secepat mungkin. Tapi setiap koridor yang mereka lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya. Bayangan hitam lain mulai bermunculan di sudut-sudut mata mereka. Adi merasa seakan-akan ada tangan dingin yang meraih lengannya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Setelah berhasil keluar, mereka menoleh ke belakang, dan untuk sesaat, terlihat bayangan-bayangan di jendela rumah sakit. Sosok-sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Meski sudah selamat, suara tawa perawat itu masih terngiang di telinga mereka setiap kali mereka teringat kejadian malam itu. Sejak kejadian tersebut, tak seorang pun di antara mereka berani mendekati rumah sakit tua itu lagi. Bagi mereka, malam itu adalah malam yang tak akan pernah terlupakan. Malam di mana mereka menyaksikan langsung teror yang tak dapat dijelaskan dengan logika.